Ketika kita misalnya berada di satu mazhab tertentu, apalagi kalau sudah fanatik, melihat dengan mazhab tersebut adalah merupakan suatu kesalahan atau kesesatan. Kalau kita memandang dari sudut pandang Al-Quran, maka akan terlihat di sana mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya, mana yang sejalan dengan Al-Quran, mana yang tidak. Jadi kita bisa bedakan. Tidak semua hadis itu sunnah Rasul. Karena hadis baru kumpulan riwayat yang diriwayatkan dari Rasul, baik ucapan, perbuatan maupun apa-apa yang didiamkan oleh Rasul. Sedangkan hadis-hadis ini dikumpulkan lebih 200 tahun setelah wafatnya Rasul. Kalau seorang anak beriman pada Allah, yakin kepada Allah dan janji-janjinya, dan dia ingin betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya sebagai ungkapan syukurnya, dan ingin menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab pada keluarganya, Allah berikan rezeki sesuai dengan niat. Ini bagi orang yang beriman kesempatan baginya untuk meraih kemuliaan, ampunan dari sisi Allah. Karena kebaktian yang dilakukan pada orang tuanya membuat Allah ridha. Dosa-dosanya Allah ampuni dan Allah akan angkat derajatnya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai majelis ini, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Ami Hamzah, Babah, di surat Al-Kahfi ayat 86, ayat yang menyebut Zulkarnain melihat matahari terbenam di mata air yang keruh sering dijadikan bahan kritik orientalis. Dalam tafsir, apakah ini deskriptif visual atau kosmologi literal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassa'irina ala nahjihil qawim ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Al-Quran dalam ungkapannya, ketika mengungkapkan sesuatu, disesuaikan dengan pemahaman manusia. Ketika Al-Quran menerangkan kepada kita bahwa Dzulqarnain menuju ke arah barat, lalu tiba di tempatnya yang penuh dengan air yang berwarna hitam. Lalu dia menyaksikan matahari terbenam ke dalam air tersebut. Sebetulnya ungkapan semacam ini merupakan gambaran visual, deskriptif visual sesuai dengan pandangan mata kita. Sebagaimana kalau seorang berkata matahari terbit dari timur menuju ke barat, sebetulnya yang bergerak dari timur ke barat bukan matahari, tapi bumi kita yang melakukan rotasi. Ya. Tapi seolah-olah dalam pandangan kita ini matahari yang bergerak dari timur ke barat. Ini ungkapan biasa digunakan, baik di tengah-tengah kita maupun di tengah-tengah masyarakat barat. Tapi bukan berarti matahari benar-benar terbit dari arah timur ke barat. Tapi ini merupakan pemandangan yang bersifat visual sebagaimana yang disaksikan oleh kita. Begitu juga apa yang terjadi pada Dzulqarnain bersama pasukannya ketika menyaksikan matahari tenggelam di daerah tanah-tanah yang berwarna hitam. Dulu sewaktu kita kanak-kanak, pada saat alam masih dalam keadaan bersih, belum banyak polusi. Ketika sampai di pantai untuk mengantar para jamaah haji berangkat, kira-kira tahun 66, kita menyaksikan seolah-olah apa? Matahari itu tenggelam ke dalam lautan. Matahari? Padahal itu merupakan batas pandangan mata kita. Ketika matahari tenggelam ke dalam lautan, ini merupakan gambaran visual. Bukan berarti matahari tenggelam ke lautan. Karena apa? Karena suasana betul-betul bebas dari polusi.
Kita menyaksikan bagaimana Pak, awan itu seolah-olah masuk ke dalam lautan. Jadi gambaran semacam ini merupakan gambaran yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan bagi bangsa Arab pada saat itu sesuai dengan kemampuan mereka. Dulu kalau kita melihat ke langit, batas pandangan kita itu menyaksikan langit bagaikan atap. Langit bagaikan Atap. Padahal yang terlihat itu merupakan batas pandangan kita. Kalau kita menerobos lebih jauh, melintasi atmosfer, kita menemukan kehampaan yang amat luas. Jadi innallaha yukhatibun nas ala qadri ma atahum minal aqli. Allah berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal yang mereka miliki. Tapi bukan berarti bertentangan dengan fakta ilmiah. Tapi ini merupakan deskriptif visual. Nah, kalau orientalis mengkritik hal ini aneh luar biasa. Karena apa? Karena mereka juga menyatakan dalam ucapan mereka matahari terbit dari arah barat menuju ke arah timur. Padahal bukan matahari yang bergerak. Itu merupakan gerakan semu matahari sebagai akibat dari apa? Rotasi bumi kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Tadi penjelasan dari Ustaz Husin sudah gamblang seperti itu. Saya ingin menambahkan di sini ya, dari redaksi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwasanya matahari itu terbenam fi ainin hami'ah, enggak seperti itu. Tapi redaksinya ya di sini hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha. Nah, kata wajadaha artinya Zulkarnain mendapati matahari tersebut, artinya menurut penglihatan Zulkarnain taghrubu fi ainin hami'ah, nanti matahari itu terbenam di mata air atau di sumber air yang hitam seperti itu. Ya mungkin daerah sana mungkin yang dia jumpai, dia kan melakukan perjalanan. Mungkin sampai di tepi pantai di daratan dan dia melihat ke matahari, ya, dia menuju ke maghrib kan. Dia dapati, dia sudah nggak bisa jalan lagi karena setelah itu lautan kan. Nah dia dapati, dia lihat, artinya ini visual kan. Jadi Zulkarnain yang melihat matahari itu seperti terbenam di lautan yang penuh dengan lumpur seperti itu. Jadi bukan Allah menyatakan matahari seperti itu, dia tenggelamnya di sana fi ainin hami'atin, bukan. Ya kalau seperti itu berarti sekarang secara ilmu pengetahuan bahwasanya matahari tidak seperti itu kan. Matahari tetap beredar pada garis edarnya dan dia menjadi poros dari planet-planet termasuk planet bumi, dan di mana bumi itu berputar pada porosnya atau berevolusi dan juga berputar mengelilingi matahari. Karena perputaran bumi itulah yang terlihat seolah-olah matahari ya, di satu bidang ya terbit dan tenggelam. Sebenarnya ya, tidak pernah hilang matahari tersebut ya, seperti itu. Tapi penglihatan manusia yang ada di bumi seperti itu. Oleh karena itu redaksi Al-Qur'annya juga ya, menunjukkan bagaimana ini dilihat dari sudut pandang Dzulqarnain, dia yang melihat wajah. Wallahu a'lam. Bah, Ami Hamzah, ada pertanyaan dari sahabat Ummatan Wahidah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Kita sering mendengar orang bernazar misalnya berkata kalau saya mendapatkan ini, saya akan melakukan itu. Atau jika usaha saya sukses, saya akan menyumbangkan sebagian hartanya. Bagaimana hukum bagi seseorang yang melanggar atau tidak menunaikan nazar setelah apa yang ia harapkan benar-benar tercapai? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Allahumma rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar." Allah menjelaskan pada ayat ini apa saja yang kalian infakkan atau nadar yang kalian nadarkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Lalu penutup ayat ini berisikan peringatan dan ancaman. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sekali-kali orang-orang yang zalim tidak akan menjumpai penolong yang menolong mereka. Jadi kalau seorang katakan bernadar, lalu dia tidak tepati nadarnya, berarti dia masuk dalam golongan orang yang zalim. Maka dia tidak akan menjumpai penolong yang akan menolongnya. Jadi pada saat dia menghadapi problema berikutnya, dia berjanji sebelumnya tidak ditepati. Nah, pada saat berikutnya dia kembali berjanji, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tak akan datang kepadanya kecuali dia bertobat dan menepati nadar. Jadi nadar yang dinadarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala didengar, disaksikan oleh Allah. Kita sebagai hamba wajib untuk menepati janji kita. Tapi kalau nadar tersebut menyangkut sesuatu yang diharamkan Allah, kita wajib batalkan. Lalu kita membayar kafarat. Baik itu
kita berpuasa selama 3 hari, atau kita memberikan makan 10 orang miskin. Kalau pada zaman dahulu ya, seorang yang bernadar kemudian memiliki budak, dia melepaskan budaknya. Ini tujuannya supaya kita menjaga nadar-nadar kita yang kita tujukan pada Allah dan mendidik kita juga untuk menepati janji. Kalau kita nggak mampu untuk menepati janji kita, itu lain persoalannya. Tapi selagi kita mampu, kemudian kita tidak menepati janji kita, ini merupakan tanggung jawab yang kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak orang dia bernadar apabila dia sukses berhasil, dia akan melakukan A, B, C. Dia tidak tepati, akhirnya dia mengalami kesulitan berikutnya. Dia mengalami keadaan yang benar-benar sempit dan berat. Jadi kalau nadar kita berhubungan dengan maksiat yang diharamkan Allah, wajib untuk kita batalkan. Kita membayar kafarah. Kalau berkaitan dengan materi, sejumlah yang kita nadarkan, ya, kita tempatkan di tempat yang diridhai Allah. Jadi kalau kita bernadar dengan sejumlah uang, yang kita mau tempatkan di tempat yang salah, kita wajib batalkan. Lalu kita membayar kafarah, kemudian sejumlah uang tersebut tempatkan di tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini Hamzah, Baba, ada netizen yang nanya. Ustadz, sejak kecil sampai sekarang, saya pernah dekat dengan berbagai lingkungan Islam. Ada yang tidak kunut, ada yang kunut dengan bacaan berbeda, ada yang keras menyesatkan kelompok lain, ada yang merendahkan keluarga Rasulullah, ada juga yang melecehkan sahabat. Ada tarekat yang zikirnya sangat ramai, ada yang majelis lebih banyak qasidah daripada kajian. Akhirnya saya jadi bingung, sebenarnya Islam yang benar itu yang mana? Apakah kalau saya mengambil hal-hal baik dari berbagai kelompok, saya bisa salah di akhirat? Mazhab apa yang paling benar, dan sebenarnya Rasulullah itu mengikuti mazhab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa sallam. Ini fenomena menarik apa yang ditanyakan oleh netizen ini. Itu adalah fenomena bagaimana ketika seorang berada di satu komunitas, ya, ketika dia melihat di lingkungannya seperti itu, kemudian lihat lagi lingkungan yang lain berbeda. Ini adalah pandangan-pandangan ketika seorang melihat dari arti di area di mana dia berada seperti itu. Seorang kalau memiliki pandangan yang luas, hendaknya dia gunakan dari kacamata yang lebih jauh, yang lebih tinggi. Ini sebagai analogi ketika kita berada misalnya di satu daerah, ya, kita anggap oh ini luas daerah ini. Oh, misalnya di Kalimanggis ini kita melihat oh di sini banyak pohon seperti itu. Kemudian kita pindah lagi ke daerah lain, oh daerahnya tandus seperti itu. Nah, berbeda dengan orang yang melihatnya dari atas. Ya, dia makin tinggi makin terlihat semuanya perbedaan tersebut. Nah, begitu juga tadi bagaimana kita agar supaya kita tidak terpengaruh oleh berbagai madhab tadi, artinya terombang-ambing seperti itu. Kita harus berada dan kita harus memiliki pandangan yang di atas. Yang di atas dari syariat kita ini, ya, dari manusia adalah Al-Quranul Karim. Kalau kita memandang dari sudut pandang Al-Quran, maka akan terlihat di sana mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya, mana yang sejalan dengan Al-Quran, mana yang tidak. Jadi kita bisa bedakan. Ketika kita di bawah, kita nggak bisa dibedakan. Ya. Ketika kita misalnya berada di satu mazhab tertentu, kita akan melihat apa yang berbeda, apalagi kalau sudah fanatik, melihat dengan mazhab tersebut adalah merupakan suatu kesalahan atau kesesatan. Nah, begitu juga ketika kita pindah ke tempat yang lain, mazhab yang lain, atau ke pola pikir yang lain seperti itu. Tapi kalau kita berada posisikan kita di atas, artinya kita melihatnya dengan kacamata Al-Quran, kita bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau tadi, apakah maksudnya tadi yang ditanyakan, Rasulullah bermadhab apa seperti itu? Madhab ini timbulnya baru ada setelah ratusan tahun Rasulullah SAW meninggal seperti itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, sesuatu yang jelas, ya, tentang iman, keimanan, rukun-rukunnya jelas, tentang Islam, rukun-rukunnya jelas seperti itu, ya, tentang ihsan dan juga ketetapan-ketetapan hukum yang diterangkan dalam Al-Quran, semuanya gamblang seperti itu, semuanya jelas. Ketika ada hal-hal yang furu', yang cabang, ya, pasti kita akan melihat perbedaan. Nah, ini saya juga analogikan kan, nah, dan Al-Quran ini menggambarkan bahwasanya keimanan itu kalimat thayyibah itu bagaikan pohonan. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Ini surah Ibrahim ayat 24-25. Jadi Allah gambarkan perumpamaan kalimat thayyibah,
ya, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itu kalimat la ilaha illallah ini adalah bagaikan pohon ya, yang asluha thabitun, dia punya akar kokoh menghujam ke bumi, wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya, kalau kita lihat pohon seperti ini, pohon yang kokoh, kuat, tidak mudah terombang-ambing, ya, kemudian memiliki dahan yang rimbun, daun-daun yang hijau, ini kan memberikan kesejukan, orang yang berteduh di bawahnya seperti itu. Ini adalah gambaran tentang keimanan, ya, gambaran kalimat la ilaha illallah ketika bersemayam di hati seseorang. Allah gambarkan seperti itu. Kokoh, kuat, nggak mudah terombang-ambing, nggak mudah diperdaya oleh hal-hal hoax, ya, berita-berita bohong, nggak. Ini dia akan kokoh pendiriannya, ya, bagaikan pohon yang akarnya kuat, ya, walaupun ada badai angin, dia tetap berdiri tegak. Memberikan kesejukan kepada lingkungannya, orang berteduh di sana, siapapun yang mau berteduh mendapatkan keteduhan. Inilah gambaran tentang Islam, memberikan keamanan, kenyamanan, kesejukan kepada lingkungannya. Seorang yang ada iman di dalam hatinya, ucapannya dijaga, tidak berucap sekata-katanya, mencaci, mencela, menyakiti orang lain. Tangannya dijaga, pandangannya dijaga. Bahkan semua anggotanya dijaga. Ini adalah gambaran seorang muslim, baik sebagai individu maupun muslim sebagai komunitas. Seorang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah, akan memberikan kesejukan, keselamatan kepada lingkungannya. Bukan itu saja. Allah gambarkan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia memberikan buahnya, ya, setiap saat. Artinya memberikan kemanfaatan setiap saat kepada lingkungannya. Baik seorang mukmin, baik sebagai individu maupun suatu komunitas, ya, selalu memberikan kesejukan, perlindungan, keamanan, dan juga kemanfaatan, ya, kepada lingkungannya seperti itu. Nah, inilah, ya, gambaran keimanan. Dan keimanan ini cabang-cabangnya jelas. Perbedaan-perbedaan kecil itu biasanya di ranting-rantingnya. Oleh karena itu kalau belajar Islam itu dari pongkolnya, ya, bahkan dari rantingnya. Kalau dari rantingnya, ya, kita juga sering mengalami dulu waktu masih kecil, ya, dari pesantren seperti itu. Ya, kita belajar Islam dari furu, dari cabang. Baru belajar masalah air. Pasti kalau ranting itu mudah bersentuhan satu sama lain. Ketiup angin aja pasti bersentuhan, artinya berbenturan satu sama lain. Tapi kalau belajar dari pongkolnya, itu dari batang yang kuat, ya kan tidak akan berbenturan. Nah, ketika kita pelajari dari sumbernya dan dari batang utamanya, kita lihat, oh ada perbedaan-perbedaan, oh ini perbedaan karena ngambilnya dari argumen ini, dari argumen itu. Jadi kita bisa pahami. Nah, begitu juga tadi, ya, seperti kita melihat dari sudut pandang dari atas ke bawah seperti itu. Kita akan melihat nanti perbedaan-perbedaan itu dari letaknya di mana. Di mana perbedaannya, apakah ini prinsip atau perbedaan hanya dalam interpretasi seperti itu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengajarkan, ya, Al-Quran seperti itu setiap hari. Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran ini bagi orang-orang yang memiliki rasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik. Al-Quran ini peringatan buat kamu dan buat kamu. Nah, ini kalau pelajari seperti itu, kita akan melihat nanti, ya, kita akan tidak mudah mengkafirkan karena melihat, oh ini perbedaannya karena ini kita bisa memberikan kepahaman kepada mereka yang berselisih seperti itu. Tapi kalau kita tadi pelajarinya dari cabang, yakin pasti, ya, akan selalu kayak cabang pohon yang kecil, tiup angin dikit pasti beradu seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Menjawab kebingungan sekian banyak kaum muslimin dalam menghadapi pertentangan, perbedaan di antara mazhab yang bermacam-macam. Kita kembalikan semua ini ke dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Rasulullah SAW bermadhab dengan madhab itu? Jawabannya tidak. Karena beliau masdarul wahyi, sumber dari wahyu. Beliau bertugas untuk menyampaikan, menerangkan apa yang diamanatkan Allah kepadanya untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya yang berisikan ajaran dan syariat. Sebagaimana firman Allah, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh, wallazi auhayna ilaika."
wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah yang menetapkan syariat. Syara'a lakum minad din. Allah yang menetapkan bagi kalian syariat. Sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Allah Nuh. Allah juga yang menetapkan syariatnya baginya. Begitu pula yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Rasulullah. Begitu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Pesan Allah kepada mereka semuanya, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian menegakkan agama dengan lurus dan jangan kalian bercerai-berai di dalam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan Rasulnya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami tempatkan engkau wahai Rasulullah di atas syariat yang berasal dari bimbingan petunjuk kami. Ikutilah syariat ini. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berpengetahuan. Artinya Rasulullah SAW langsung di bawah bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerima syariatnya yang beliau laksanakan dan menyampaikan kepada umat. Nah, kata syariat ini, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, yang menjadi fa'il, yang menurunkan adalah Allah. Sedangkan Nabi hanya menyampaikan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian Nabi menerapkan syariat tersebut, dan apa yang Rasulullah lakukan dinamakan sunnah, refleksi daripada Al-Quran. Maka antara syariat yang datang dari Allah dengan sunnah Rasul yang merupakan refleksinya, pasti apa? Pasti akan seiring, seirama. Adapun apa-apa yang difahami oleh para ulama berikutnya, setelah Nabi kita wafat, kemudian datang pada masa sahabat, masa tabi'in, masa juga para imam yang dikenal sebagai pendiri madhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lainnya. Ketika mereka menerangkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, maupun apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, mereka menerangkan sesuai dengan pemahaman mereka. Sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, apa yang mereka pahami, lahirlah yang dinamakan fikih. Bukan syariat. Dari apa yang mereka pahami, lahirlah yang dinamakan fikih. Fikih dalam bahasa Arab artinya pemahaman. Jadi apa-apa yang lahir dari pemahaman Abu Hanifah, Imam Malik, begitu juga Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lainnya, dinamakan fikih yang artinya pemahaman. Nah, kita di sini harus membedakan antara syariat yang datang dari Allah dan fikih yang merupakan pemahaman dan interpretasi manusia. Interpretasi ini bukan pemahaman yang liar, tapi yang merujuk kepada nas-nas baik dalam Al-Quran maupun apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, apa yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya, yang disepakati namanya syariat, wajib kita bersatu padanya. Adapun apa-apa yang difahami oleh para imam mujtahid dari nas-nas syariah, mereka fahami sesuai dengan ilmu mereka, lingkungan mereka yang amat terbatas. Maka lahirlah fatwa-fatwa mereka berdasarkan ijtihad dan interpretasi mereka yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka hadapi. Masa berkembang dengan pesat, terjadi perubahan di tengah-tengah kehidupan manusia dalam berbagai macam bidang. Dengan sendirinya ijtihad dan interpretasi mereka dulu untuk masa mereka, lingkungan mereka, sesuai dengan pemahaman mereka, tidak selamanya sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, setiap waktu seharusnya ada mujtahid yang berupaya untuk memahami Al-Quran, menerangkannya kepada manusia, dan menjelaskan juga hukum-hukum yang mereka petik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi untuk kebutuhan zaman yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mujtahid yang telah wafat, maka ijtihad mereka tidak lagi berlaku kecuali kalau mujtahid berikutnya menganggap fatwa pandangan mereka masih sesuai. Jadi ijtihad terus berkembang, sedangkan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dimuat dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah yang mutawatir yang merupakan refleksi dari apa yang diterangkan Al-Quran, ini tidak akan berubah. Tapi pemahaman pengembangan yang berubah. Maka dari pemahaman mereka lahirlah madhab-madhab. Nah, Allah tidak perintahkan kita bermadhab. Kita katakan mempelajari pandangan Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tapi tidak harus kita bermadhab dengan madhab tertentu. Seorang yang mampu berijtihad, dia berijtihad dengan kemampuan yang Allah berikan untuk menemukan solusi bagi berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Yang tidak mampu berijtihad, mereka mengikuti mujtahid
atau ulama yang berada di bawah bimbingan mujtahid agar mereka tidak salah-salah, karena yang tahu jalan beda dengan orang yang tidak tahu jalan. Contoh, kalau orang mau pergi berumrah atau berhaji, kalau dia pergi sendiri tanpa petunjuk, niscaya dia akan apa? Akan mengalami kebingungan. Dan apa yang mereka lakukan pasti tidak sejalan dengan petunjuk Allah. Tapi kalau mengikuti orang yang tahu, ya, yang berpengalaman, yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan bimbingan yang baik. Oleh karena itu orang awam ini mereka tidak bermadhab, tapi dia mengikuti gurunya yang membimbing, mengajarkan dia, dan gurunya ini yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam hendaknya memilih guru yang bertakwa, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Bukan sembarang orang diikuti. Bukan juga mengambil ilmu dari mana? Dari Google, yang mengakibatkan dia tidak mempunyai pegangan yang kokoh kuat. Kalau para dokter mengambil ilmunya dari Google tanpa belajar secara khusus, kemudian mengobati orang, berbahaya enggak? Manusia di kelinci percobaan. Begitu juga kalau seandainya masyarakat mengambil ilmu tanpa mendapatkan bimbingan dari ar-rasikhuna fid din, orang-orang yang mendalam dalam agama yang memiliki fondasi yang kuat. Jadi kesimpulannya, menjawab pertanyaan Anda, hendaklah Anda kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Pegang betul-betul dengan kuat. Kemudian pada persoalan-persoalan yang tidak diterangkan secara terperinci dalam Al-Quran, karena zaman terus berkembang, sedangkan teks Al-Quran kan terbatas. Maka kembali kepada ulama-ulama yang mumpuni, yang berilmu dan bertakwa, takut kepada Allah. Tanya kepada mereka tentang persoalan yang Anda hadapi. Insya Allah Anda akan mendapatkan jawaban atas dasar ilmu berpijak pada pijakan yang kokoh dan kuat. Lalu bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Wajar. Berarti terdapat berbagai macam solusi asal perbedaan pendapat tersebut berasal dari ulama-ulama yang berilmu. Seperti tadi saya katakan, sudut pandang itu bisa melahirkan pemandangan yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan ada ijtihad jama'i. Ijtihad di antara ulama-ulama yang mumpuni, yang berijtihad dalam satu persoalan, apalagi yang bersifat apa? Yang bersifat umum. Yang bersifat umum bukan berkaitan dengan domain pribadi. Kalau pribadi kan nggak ada masalah. Tapi kalau yang berkaitan dengan apa? Hal-hal yang bersifat umum, bersifat umat atau pengambilan keputusan, katakan untuk berjuang dan berperang, ini harus ditangani oleh mujtahid dan ulama-ulama yang bersama-sama bermusyawarah mengambil keputusan yang bijak agar tidak hanya apa? Melihat sesuatu dari sudut pandang tertentu, tapi dipandang dari berbagai macam sudut. Dan musyawarah merupakan ciri orang yang beriman. Wa amruhum syura bainahum. Jadi kepada saudara kita, Anda tidak perlu bingung. Anda juga tidak harus bermadhab tertentu. Tapi hendaknya Anda pelajari Al-Quran, ya, pelajari sunnah-sunnah Rasul dengan baik, ya. Kemudian belajar dari ulama yang mumpuni. Bukan ulama-ulama yang diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, yang dibutakan oleh kefanatikan, hanya melihat pendapatnya atau pendapat gurunya yang benar, yang lainnya batil. Ini berbahaya. Tapi buka diri Anda untuk selalu melihat segala sesuatu dan mengambil yang terbaik, sebagaimana yang mendapatkan kabar gembira dari Allah. Fabashshir ibad. Sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Mereka orang-orang yang mendengarkan al-qaul, pembicaraan, ya, lalu mereka mengambil yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah, ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang yang menerima hidayah dari Allah dan mereka lah para ulul albab. Nah, dalam hal ini saya akan membawakan sebuah hadis. Hadis ini kedudukannya hasan. Sebagaimana Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hadis ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan. Tapi saya memilih hadis ini karena maknanya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu hadis yang berbunyi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yanfuna anhu tahrif al-ghalib wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Dari setiap generasi yang memikul ilmu ini, kata ilmu itu merupakan pengetahuan yang bersifat pasti meyakinkan, bukan bersifat dugaan. Menunjuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya, yang dicontohkan dalam kehidupan. Yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasi dulu orang-orang yang adil. Orang yang tidak terbawa oleh kecintaan, kebencian, oleh kefanatikan dalam kebijakan dan sikapnya, tapi orang yang betul-betul objektif mencari kebenaran, hingga kalau pendapatnya salah, menemukan kebenaran yang jelas, dia rela meninggalkan pendapatnya. Begitu juga kalau melihat pendapat kelompoknya salah, dia menemukan kebenaran pada kelompok yang lain, dia siap untuk meninggalkan pendapat kelompok yang mengikuti kebenaran yang datang dari Allah. Jadi yang akan membawa ilmu ini, yang akan menerima amanat dari Allah dari setiap generasi dulu. Apa peran mereka? Mereka melakukan 3 peran yang amat penting. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Mereka bertugas untuk membersihkan
kotoran-kotoran yang berasal dari penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Kaum ekstremis, yang keras, yang gampang mencerca, mencaci, memaki, mengkafirkan. Lalu tanya, sesuai nggak mereka dengan akhlak Rasulullah SAW yang mengajak manusia kembali kepada Allah? Sedangkan sikap mereka lebih mirip dengan sikap iblis yang menjerumuskan orang dengan gampang masuk ke dalam api neraka, yang menimbulkan fitnah di tengah umat. Jadi tahrif al-ghalin ini, penyimpangan yang dilakukan oleh mereka kaum ekstremis, kaum gulah, hati-hati. Kaum gulat ini ada pada setiap kelompok, ada pada ahlus sunnah. Yang gampang-gampang mengkafirkan, menyesatkan orang, akhirnya tanpa mereka sadari, atau mereka sadar, mereka menjadi antek-antek musuh Islam yang memecah belah persatuan dan menimbulkan kebencian di antara umat Islam. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan mereka, dan semoga umat Islam dijaga lindungi Allah dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, yang kedua, wantihal mubtili. Mereka juga bertugas untuk apa? Meluruskan kebohongan-kebohongan yang diada-adakan oleh para ahli batil. Karena banyak ahli batil yang tenggelam dalam kebatilan, mereka menafsirkan agama, teks-teksnya maupun sunnah Rasul sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka mereka tampil untuk meluruskan kebohongan-kebohongan yang diada-adakan oleh mereka yang biasa melakukan kebatilan. Karena orang yang zalim berhadapan dengan teks-teks yang datang dari Allah, disesuaikan penafsirannya dengan kezaliman mereka sebagaimana pada masa Nabi kita. Mereka membayar bahkan orang-orang yang memalsukan dan mengada-adakan kebohongan seperti pada masa kerajaan Bani Umayyah. Bagaimana mereka membayar orang-orang bahkan termasuk sahabat yang berjumpa dengan Rasul untuk mengada-adakan kebohongan. Yang ketiga, wa ta'wil al-jahilin, dan meluruskan, membersihkan dari agama Allah ta'wil penafsiran orang-orang yang bodoh. Penafsiran orang-orang yang bodoh. Jadi agama itu jangan dilihat dari ramainya orang yang mengerjakan, tapi kembali kepada dasarnya. Sesuai nggak dengan syariat Allah? Sesuai nggak dengan sunnah Rasulullah? Nah, perlu kita tegaskan di sini kepada penanya dan ikhwan pendengar semuanya, bahwa sunnah itu bukan hadis. Tidak semua hadis itu sunnah Rasul. Karena hadis baru kumpulan riwayat yang diriwayatkan dari Rasul, baik ucapan, perbuatan, maupun apa-apa yang didiamkan oleh Rasul. Sedangkan hadis-hadis ini dikumpulkan lebih 200 tahun setelah wafatnya Rasul. Kemudian juga beredar, menyebar dalam waktu yang cukup lama. Dan mereka yang mengumpulkan hadis bukan orang-orang yang maksum, bukan orang yang dengar langsung dari Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis Rasul terdapat 3 hal tadi yang disebutkan, yaitu penyimpangan kaum gulat, baik dari kalangan ahlus sunnah maupun kalangan syiah. Ini 2 kelompok ini penuh dengan kaum gulat yang merusak agama Allah, membuat agama yang begitu indah menampilkan pemandangan yang suram dan buruk. Jadi bukan hanya di syiah, di ahlus sunnah maupun di syiah terdapat kaum gulat. Jadi dalam hadis-hadis Rasul terdapat penyimpangan kaum gulat, begitu juga kebohongan yang diadakan oleh para ahli batil, demikian pula takwil orang-orang yang bodoh. Ketiga hal terdapat dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan mengatasnamakan Nabi kita. Maka hati-hati, jangan Anda dengan gampang percaya kalau orang mengatakan qala Rasulullah. Karena dia nggak pernah mendengar langsung dari Rasul, tapi berdasarkan upaya orang-orang yang mengumpulkan hadis dan upaya manusia tidak masuk. Maka untuk membuktikan kebenaran hadis-hadis tadi, yang menceritakan tentang Rasul baik perbuatan maupun ucapan serta takrirnya, cocokkan dengan Al-Quran. Karena Rasul kan refleksi dari Al-Quran, jadi tidak mungkin antara Al-Quran dengan sunnah Nabi akan terjadi pertentangan. Nah, kata sunnah itu artinya contoh pengamalan yang Rasulullah lakukan dalam kehidupannya sebagai keterangan dari agama Allah. Maka seluruh kehidupan Rasul ini, apabila benar, dia menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan rumah tangganya, kehidupan bermasyarakatnya, kehidupan berbangsanya, pada perjuangan perang beliau, ataupun dalam dakwahnya. Nah, mereka kaum gulat ekstremis tidak mencontoh Rasulullah. Mereka mengaku sebagai ahlus sunnah, tapi bukan sunnah Rasul yang mereka ikuti, sunnat syaitan. Begitu juga Syiah yang mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul. Kalau tidak mengikuti keluarga Rasul dan Rasul, mereka bukan Syiah Ahlul Bait, tapi juga mereka merupakan Syiatus syaitan. Begitu juga kebohongan-kebohongan yang diadakan oleh ahli batil bukan dari sunnah Rasul. Demikian pula takwil orang-orang yang bodoh. Jadi kalau Anda bingung, ada orang yang gampang mencerca, mengkafirkan, ada yang lunak, gampang terombang-ambing dengan situasi keadaan. Ada yang kerjaannya membaca qasidah, sedangkan agama Allah, perjuangan di jalan Allah tidak mendapatkan perhatian. Nah, yang berlebih-lebihan ini bersihkan. Kemudian yang baik dari apa yang mereka lakukan, yang sejalan dengan kitab Allah, sunnah Rasulnya kita ikuti. Jangan bawa perasaan kita, tapi lihat kebenaran secara objektif. Jadi kepada penanya, Anda perlu mengetahui bahwa Rasulullah tidak bermadhab dengan madhab itu.
Dan madhab itu merupakan upaya pemahaman manusia. Oleh karena itu madhab sebetulnya masuk dalam komunitas interpretasi. Nah, manusia dengan keterbatasan ilmunya, dengan pengalamannya, dan lingkungannya dengan sendirinya penuh keterbatasan. Jadi jangan kita paksakan orang sekarang ini harus ikut madhab-madhab terdahulu secara membuta, tidak. Dan kalau seandainya dia mengikuti pendapat Syafi'i atau Maliki, tidak perlu saya mengatakan ana Syafi'i atau ana Maliki, tapi katakan ana Muslim. Nahnu muslimun. Karena ini ikatan dan nama yang Allah berikan kepada kita, bukan madhab-madhab manusia. Ya, membuat orang-orang bodoh terpecah belah oleh kefanatikan terhadap madhab. Jadi hendaklah kita kembali pada Allah, kembali kepada Rasulnya, kembali juga kepada ulama-ulama yang mumpuni, yang bertakwa kepada Allah, ikuti bimbingan mereka, insya Allah selamat. Dan dalam segala hal, jangan kita terbawa oleh sikap ekstrim, orang yang berlebihan ekstrim kanan maupun kiri, atau kita mengikuti perasaan kita, karena apa-apa yang diadakan dari kebohongan menyenangkan, menguntungkan kita ikuti, atau takwil orang-orang yang bodoh. Hendaknya kita betul-betul berpijak pada pijakan yang kokoh kuat dengan mengikuti kitab Allah, sunnah Rasulnya, dan jangan dengarkan ocehan-ocehan mereka yang melarang kita kembali kepada Al-Quran. Mereka syaitan. Bahkan terkadang mereka berpakaian ulama. Tapi menghalang-halangi orang untuk kembali kepada Al-Quran. Mereka ingin giring orang untuk menjadi pengikut mereka. Akhirnya dipisahkan dari umat yang besar. Padahal Allah ingatkan kita, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kalian dan umat-umat terdahulu merupakan satu umat. Dan akulah Rabb kalian, sembahlah aku, jangan kalian bercerai-berai. Jadi kita harus pahami perbedaan antara syariat dan madhab. Syariat yang datang dari Allah, yang disampaikan Rasulnya, sedangkan madhab pendapat manusia. Nah, wajar kalau pendapat berbeda-beda. Syariat bersifat pasti, sedangkan pendapat manusia bersifat dhanni, dugaan. Artinya tidak pasti benar. Wallahu a'lam. Bah, saat ini kan mulai muncul istilah generasi sandwich, yaitu generasi yang mengharuskan seseorang menggunakan penghasilannya untuk menghidupi generasi atas dan generasi bawah. Sedangkan dirinya sendiri terhimpit di tengah-tengah seperti sebuah sandwich. Menurut survei pada tahun 2023, 46% Gen Z di Indonesia menjadi generasi sandwich. Terlebih lagi, di sebagian kasus ada orang tua yang sangat bergantung kepada anaknya, hingga anak merasa terbebani secara finansial. Bahkan ada yang meminta anak menyerahkan hampir seluruh penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Dalam situasi seperti ini, bagaimana seharusnya sikap anak agar tetap berbakti, namun juga tidak menzalimi diri sendiri, serta keluarganya? Fenomena tadi yang kita dengarkan, berhubungan dengan generasi sandwich ini, sebetulnya bagi orang-orang yang beriman berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesempatan dan keberuntungan yang tak terhingga. Kita tidak dapat berjuang bersama Rasul, bersama keluarga Rasul, bersama para sahabatnya di arena perjuangan. Bahkan kita juga tidak ikut berjuang bersama saudara-saudara kita di Gaza, di mana nasib mereka betul-betul mengenaskan, masa depan mereka tidak jelas, mereka juga menyaksikan anak mereka, keluarga mereka terbunuh. Dibandingkan dengan seorang pemuda yang berjuang mencari nafkah, dia ikut menunjang kebutuhan orang tuanya, juga menanggung kebutuhan anak-anaknya. Ini perjuangan yang amat mulia, di mana dia terhadap kedua orang tuanya menjalankan kebaktian dan syukurnya terhadap mereka karena mengharapkan ridha Allah. Ini merupakan amalan yang amat dicintai Allah. Karena ini merupakan amalan, ya, perintah yang kedua dari Allah setelah memerintahkan anak untuk bersyukur kepada Allah dengan menyembahnya dan tidak mempersekutukan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kemudian dia juga menjadi apa? Menjadi juga tulang punggung bagi keluarganya. Ini merupakan amalan yang amat indah. Cuma yang mesti Anda betul-betul sadari, bukan Anda yang menghidupkan baik orang tua Anda maupun anak-anak. Bukan Anda yang memberikan rezeki mereka, tapi Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah sang pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang amat kokoh kuat. Allah berikan kita pelajaran bagaimana Sayyidah Hajar di tengah tanah yang tak bertuan menerima rezekinya. Begitu juga Rasul SAW bersama para sahabatnya selama 3 tahun di Baikot, dan bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan mereka. Begitu juga kalau kita perhatikan negara Arab yang kering kerontangnya, dahulu betul-betul amat sulit mereka menjalani kehidupan karena tanah yang bisa ditanami amat sedikit. Karena kurangnya air dan sumber-sumber air. Tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi mereka rezeki, memancarkan juga berbagai macam kekayaan seperti emas, hitam, minyak. Kemudian juga berbagai macam kekayaan yang lain yang menjadi apa? Penunjang kehidupan mereka. Semua rezeki datang dari Allah. Bukan karena kepandaian mereka. Jadi kalau seorang anak beriman pada Allah, yakin kepada Allah dan janji-janjinya, dan dia ingin betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya sebagai ungkapan syukurnya, dan ingin menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab pada keluarganya, Allah berikan rezeki sesuai dengan dia. Bahkan kita jumpai orang-orang yang seperti ini rezekinya melimpah dan mengalir dengan luas tak berhenti. Kenapa? Karena justru orang tuanya
Begitu pula keluarganya menjadi apa? Menjadi pembuka pintu rahmat Allah dan pemupuk bagi apa? Bagi rezekinya. Tapi sayang, karena mereka banyak bergantung kepada diri mereka, bukan bergantung kepada Allah, mereka tidak merasakan bahwa hidup ini merupakan ujian baginya. Dia diangkat sebagai khalifah, baru diberikan beban orang tua dan anak-anaknya. Bagaimana kalau saat kita menerima beban yang lebih berat lagi? Bagaimana kalau nasib kita seperti keadaan di Gaza? Mereka berbuka puasa sahurnya dengan 3 butir kurma. Anak mereka kekurangan gizi, kesedihan, tangisan, belum lagi kezaliman yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka sesama kaum muslimin bangsa Arab yang meninggalkan mereka. Jadi kalau kita memandang orang-orang yang bertanggung jawab untuk kedua orang tuanya dengan penuh kebaktian dan mengurus keluarganya, dianggap sebagai generasi sandwich, seperti daging yang terbungkus di antara 2 kulitnya, maka dia akan menderita sepanjang hidupnya. Tapi ini bagi orang yang beriman kesempatan baginya untuk meraih kemuliaan, ampunan dari sisi Allah. Karena kebaktian yang dilakukan pada orang tuanya membuat Allah ridha. Dosa-dosanya Allah ampuni dan Allah akan angkat derajatnya. Tanggung jawabnya pada keluarganya pun demikian. Nah, pada saat katakan dia menerima gaji, katakan bukan dalam jumlah besar atau penghasilan dalam jumlah yang terbatas, orang tuanya butuh, keluarganya butuh, bagi 2 dengan cara yang adil. Kalau kebutuhan dia terhadap keluarga lebih sedikit, kebutuhan orang tuanya lebih besar karena orang tua masih menanggung adik-adiknya yang belum sekolah dan lemah, jangan khawatir, jangan berpikir, masa saya harus berikan untuk mereka semuanya? Masa tanggung jawab saya terhadap istri anak bagaimana? Kamu kan sudah cukupi istri anak kamu. Sekarang ayah kamu harus menanggung adik-adik kamu, sebagaimana dulu menanggung kamu, menyekolahkan kamu. Jadi, dia dukung orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, kemudian dia juga penuhi kewajibannya pada anak-anak. Dan ingat, kamu ini menjadi orang yang seperti ini, berpendidikan, mampu bekerja, itu juga karena jerih payah usaha orang tua kamu. Oleh karena itu Allah ingatkan, wabil walidaini ihsana, hendaknya kamu selalu berupaya berbuat baik kepada kedua orang tua kamu, bukan memerintahkan ketaatan mutlak. Kalau orang tua memerintahkan kita melakukan yang salah, jangan ikuti. Tapi apa-apa yang diminta sesuai dengan aturan dan keadilan, kamu penuhi harapan mereka dan Allah akan gantikan. Dan saya temukan sepanjang perjalanan saya, ya, orang-orang yang berbakti kepada ayah ibu mereka, Allah berikan mereka rezeki yang amat luas. Bahkan Nabi mengingatkan, sungguh merugi orang-orang yang punya kedua orang tua, ya, di hari tuanya, tahu-tahu tidak masuk surga dengan sebab mereka. Karena dia mengabaikan mereka. Jadi kalau kita ingat, sebagai seorang muslim yang beriman membawa rezeki dari Allah, sedangkan kewajiban dia hanya berusaha, minta pada Allah agar mampu untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, juga memenuhi kebutuhan keluarganya, dan dijadikan semua itu sebagai ibadah dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Babah Mi Hamzah, di surat Al-A'raf ayat 54, Al-Quran menyebut penciptaan dalam 6 hari. Apakah hari di sini bermakna 24 jam atau periode kosmik? Bagaimana pendekatan bahasa Arab dan tafsir klasik? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai waktu, Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan situasinya, ya. Ada yaum seperti apa ketika kita berpuasa, maka harinya itu bilang hari yang biasa kita alami. Ya, satu hari ada siang, ada malam seperti itu. Yang kita bisa hitung 24 jam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang penciptaan alam semesta, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaannya ini fi sittati ayyam, ya, dalam 6, katanya juga yom dan kata ayyam itu adalah jamak dari yom. Jadi 6 hari. Tapi ini adalah penterjemahan, kalau kita menerjemahkan seperti hari yang kita alami, yaitu ada siang dan malam 24 jam, ini nggak tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang lain, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun hitungan kalian. Nah, 1000 tahun ini, kata 1000 itu adalah jumlah yang besar, ya. Sepengetahuan bangsa Arab pada waktu itu, bangsa yang diajak bicara langsung pada waktu itu, ya, di masa tersebut, bilangan 1000 ini adalah udah jumlah yang terbesar. Ya, kita juga di tahun-tahun 60-an, 70-an dulu, wah kalau orang kaya dibilang jutawan. Itu kalau zaman dahulu itu bilang alaf itu bilangan yang sangat besar. Nah, ini adalah ada kaitannya dengan relativitas waktu. Ya. Jadi tergantung bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, bagaimana tentang konteksnya. Ketika lagi masalah puasa, maksudnya, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kata ayyam di sini adalah maksudnya hari-hari yang kita alami sekarang itu, satu hari ya itu 24 jam, ya, yang terdiri dari siang dan malam seperti itu.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang penciptaan alam semesta fi sittati ayyam, itu bukan berarti 6 hari seperti 6 hari yang kita alami, ya. Tapi itu adalah 6 masa yang panjang. Dan ini kemudian para ilmuwan meneliti tentang bagaimana asal penciptaan alam semesta ini, bagaimana prosesnya, begitu lama seperti itu. Ini tidak bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karena masa ini adalah sesuai dengan masa yang relatif tadi. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala nggak mampu menciptakan alam semesta ini dalam sekejap? Bisa saja seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya ini berdasarkan perhitungan yang presisi yang bisa dipelajari. Kalau segala sesuatu Allah ciptakan secara tiba-tiba, niscaya tidak ada lagi ilmu pengetahuan yang bisa berkembang karena nggak bisa dipelajari. Kenapa? Bagaimana proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan misalnya, atau proses berkembangnya bayi dalam janin. Andai kata manusia diciptakan langsung muncul seperti itu, nggak bisa dipelajari, nggak ada ilmu pengetahuan seperti itu. Tapi inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Semuanya Allah ciptakan dengan ketentuan-ketentuan yang bisa dipelajari, terukur semuanya. Ya, dan mengenai hari tadi, jadi fi sittati ayyamin itu adalah ini bagian dari relativitas waktu, ya, di mana waktu di situ dimaksudkan adalah 6 masa, yang masa ini memiliki masa yang lama sekali menurut penelitian yang diteliti oleh manusia sekarang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sama sekali tidak bertentangan dengan fakta ilmiah, karena apa yang ada di alam ini semuanya itu sejalan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Apa yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Apa yang ada dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada perbedaan. Dan di sana juga kan ada isyarat-isyarat ya, bahwasanya apa yang Allah nyatakan fi sittati ayyamin itu bukan berarti hari seperti yang kita alami 24 jam. Ya, karena Allah katakan inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'alna bima 'allamtana. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita membuka Al-Qur'an, lalu mengikuti penggunaan yaum dalam Al-Qur'an, kita akan temukan kebanyakan yaum bukan untuk keterangan waktu selama 24 jam. Contoh, Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Hendaklah kalian waspada menghadapi satu hari, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Hari tersebut berapa lama kira-kira? Di mana saat manusia dikembalikan kepada Allah di padang mahsyar, menjalani hisab. Apakah hitungannya sama dengan 24 jam? Allah berfirman juga dalam suratul Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap orang berpikir dan merenungkan apa yang akan dibawa untuk menghadapi hari esok. Hari esok merupakan hari setelah kehidupan dunia ini, di mana manusia dibangkitkan kemudian dihisab. Begitu juga firman Allah, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia di satu hari yang tidak terdapat keraguan padanya. Nah, pada saat manusia dikumpulkan, waktunya berapa lama kira-kira? Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Bagaimana nanti nasib mereka ketika kami mengumpulkan mereka pada satu hari di mana tidak terdapat keraguan pada hari tersebut. Ini menggambarkan hari akhirat, bukan hari dalam kehidupan dunia. Begitu juga wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu beranggapan Allah lalai, lengah, menutup mata dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sebenarnya Allah menangguhkan mereka untuk menghadapi satu hari di mana mata mereka dalam keadaan melotot terpaku. Ini bukan menjelaskan waktu sepanjang 24 jam. Jadi sebagian besar penggunaan Al-Quran menjelaskan waktu di satu jam di sini untuk waktu yang panjang. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, di sini menjelaskan periode kosmik. Periode kosmik, tahapan dalam penciptaan. Allah kuasa menciptakan alam semesta sekaligus. Tapi Allah sengaja menciptakannya melalui tahapan dan periode agar manusia bisa belajar dari ayat-ayat Allah. Kalau seorang diberikan roti, dia nikmati roti tersebut, dia tidak akan mampu belajar untuk membuatnya. Tapi kalau dia ikuti tahapannya dari mulai
katakan terigu, kemudian dicampur dengan air dan campuran-campuran yang lain, kemudian diadon, setelah itu menggunakan sedikit pernipan, katakan. Dengan begitu dia bisa mempelajari bagaimana Pak, cara membuat roti. Begitu juga bercocok tanam, kalau sekaligus Allah sediakan padi dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempurna dan siap untuk dipanen. Nah begitu berakhir, bagaimana manusia mempersiapkan kebutuhan mereka di masa akan datang. Jadi ini merupakan gambaran dari periode kosmik. Adapun harinya berapa lama? Wallahu a'lam. Jadi Al-Quran sering menggunakan ungkapan-ungkapan semacam ini sebetulnya menjelaskan tentang relativitas waktu sebagaimana yang diterangkan oleh Albert Einstein. Betul-betul orang ini amat menakjubkan. Ada yang mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah, masuk ke dalam Islam. Nah kita berharap mudah-mudahan kita umat Islam ini betul-betul maju dalam bidang pendidikan. Karena ayat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan Allah justru memerintahkan kita untuk membaca dan belajar. Melalui pena Allah ajarkan kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Tapi ternyata kita menjadi umat yang tertinggal karena kita meninggalkan kitab Allah, menghabiskan waktu dalam pertentangan, dan sibuk untuk berbicara mengenai debu-debu fikih yang bertentangan. Bukan pandangan dan fikih yang membangun kita, menyatukan kita, tapi muncul di tengah-tengah kita kaum ekstremis. Begitu juga kaum perusak yang menyebarkan kebohongan, dan mereka-mereka yang mentakwilkan ayat-ayat Allah keluar dari kebenaran karena maksud tujuan yang tidak baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung dialog kali ini. Jazakumullah khair kepada Baba dan Ami Hamzah atas penjabaran dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Umatan Wahidah, Al-Fakir, beserta seluruh kru yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.